Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Hendrayani dari kelas akuntansi syariah D2 NIM 21050461138. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pasar dan institusi keuangan. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen keuangan. Oke, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama, mengenai pengertian pasar keuangan dan institusi keuangan. Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan dan penawaran suatu barang tertentu atau jasa tertentu sehingga dapat menetapkan harga keseimbangan dengan jumlah yang diperdagangkan. Yang kedua, pasar keuangan. Pasar keuangan adalah bertemunya pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Dan yang ketiga adalah institusi keuangan. Institusi keuangan adalah suatu badan usaha yang mengumpulkan suatu aset dalam bentuk dana dari masyarakat yang disalurkan untuk pendanaan suatu proyek pembangunan atau kegiatan ekonomi lainnya dengan mendapatkan hasil berupa bunga sesuai dengan persentase besarnya dana yang disalurkan. Yang kedua, ada jenis-jenis pasar keuangan. Yang pertama, pasar aset fisik versus pasar aset keuangan. Pasar aset fisik adalah pasar untuk produk-produk fisik seperti kendaraan, komputer, mesin, dan lain-lain. Sedangkan pasar aset keuangan adalah pasar aset yang berhubungan dengan saham, obligasi, wesel, hipotek, dan efek derivatif lainnya. Yang kedua, ada pasar tunai dan pasar berjangka. Pasar tunai adalah pasar di mana aset diperjualbelikan untuk pengiriman on the spot atau saat itu. Sedangkan pasar berjangka adalah pasar di mana partisipasinya melakukan persetujuan di hari ini untuk membeli atau menjual suatu aset pada satu tanggal di masa depan. Yang ketiga, ada pasar uang versus pasar modal. Pasar uang adalah pasar untuk efek utang jangka pendek yang sangat liquid. Untuk jangka waktunya biasanya kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah call money. Sedangkan pasar modal adalah pasar untuk utang jangka menengah dan jangka panjang serta saham perseroan. Dan jangka waktunya biasanya lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah obligasi, saham, dan lain-lain. Yang keempat, ada pasar primer versus pasar sekunder. Pasar primer adalah pasar di mana efek diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatat di bursa efek. Sedangkan pasar sekunder adalah pasar di mana efek yang telah ada dan beredar diperdagangkan di antara para investor. Yang kelima, ada pasar privat versus pasar publik. Pasar privat adalah pasar di mana transaksinya dinegosiasikan secara langsung antara kedua belah pihak. Sedangkan pasar publik adalah pasar di mana kontrak yang distandarisasi diperdagangkan melalui pertukaran yang terorganisasi. Selanjutnya ada pembahasan mengenai institusi keuangan. Institusi keuangan memiliki fungsi sebagai perantara keuangan. Yang pertama, investment banking house adalah suatu organisasi yang menjamin emisi dan mendistribusikan sekuritas baru dan membantu bisnis untuk memperoleh pembiayaan. Yang kedua, ada commercial bank. Commercial bank adalah suatu terobosan keuangan tradisional yang memberikan berbagai layanan, tabungan, dan pinjaman. Yang ketiga, ada Financial Service Corporation, adalah suatu perusahaan yang menawarkan keanekaragam layanan keuangan meliputi bank investasi, bank komersil, asuransi, dan operasi broker. Yang keempat, ada mutual fund, adalah suatu organisasi yang mengumpulkan dana dari para investor untuk membeli instrumen keuangan sehingga dapat mengurangi berbagai risiko melalui diverifikasi. Selanjutnya, pembahasan mengenai jenis-jenis pasar modal. Yang pertama, ada pasar perdana. Pasar perdana adalah pasar di mana efek diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatat di bursa efek. Di sini saham dan efek lainnya ditawarkan kepada investor oleh pihak penjamin emisi atau underwriter melalui perantara pedagang efek atau broker yang bertindak sebagai agen penjual saham. Proses ini disebut dengan penawaran umum perdana atau IPO. Sedangkan pasar sekunder adalah pasar di mana efek yang telah dicatat di bursa kemudian dijualbelikan. Pasar ini memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek, dan di pasar ini juga efek diperdagangkan dari satu investor ke investor lainnya melalui perantara atau pialang.
maka harga dibentuk oleh investor melalui perantara efek. Sekian video dari saya. Apabila ada kekeliruan dalam pengucapan atau penulisan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.